kebanyakan orang tua kan kayak merasa gengsi ketika bermain bersama anak. Kalau kita turun di bawahnya sebagai seorang kan. ayah. Padahal bermain dengan anak itu dilakukan oleh lelaki terbaik di dunia. Siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau bermain dengan anak-anaknya, beliau bermain dengan cucu-cucunya, gitu kan? Ya. Tapi mengenai ngomong masalah bermain, bagaimana Kari membangun batasan-batasan untuk anak-anak kayak membedakan? Kita kan juga harus tetap mempunyai wibawa seorang ayah yang ingin didengar kita patuh, karena kan kita yang mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik. Kita patuhlah sama kita sebagai seorang ayah. Kalau dari bermain dan patuh, bagaimana Kari membangun batasan-batasan tersebut supaya anak tetap mengerti? Makanya ada dua hal. Kalau kita naik motor itu ada dua hal setidaknya. Selain motornya kan, yang utama itu kan rem dan gas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di podcast Hair Project. Nah, kali ini kita akan membahas atau membedah satu buku yang berjudul Fatherman. Ya. Buku ini mengeksplorasi tentang bagaimana seorang ayah yang ditulis oleh Benri Jaishur Rahman. Ya, oke. Saya tidak sendiri kali ini. Saya bersama ketiga narsum kita. Di samping saya ada Kari, sudah selaku ayah. Di samping saya lagi ada Katnan, selaku ayah juga Kak. Ya. Dan terakhir ada Kak Andika, calon ayah. Insya Allah. Kalau Katnan satu, Kak Ari dua. Oke. Dan saya sendiri Calon suami. Calon suami. masih kabur ya penglihatan. Nah, fokusnya kita akan membahas di bab lelaki penghibur. Nah, tapi jangan salah paham teman-teman. Penghibur di sini bukan penghibur yang negatif, melainkan hiburan sebagaimana ayah menghibur keluarganya di rumah. Spesifiknya menghibur anak. Nah, seringkali penghibur ini lelaki penghibur ini kita konotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Namun dalam hal rumah tangga, ayah ini menjadi peran sentral dalam bagaimana membangun nuansa rumah yang lebih harmonis. Nah, khususnya pada anak. Kalau dari saya sendiri, menurut saya kunci untuk membangun rumah tangga yang harmonis itu mencairkan suasana di dalam rumah. Nah, selaku anak, saya sering mendengar jokes-jokes dari ayah. Namun nyambung atau tidak, tapi itu tetap menjadi usaha ayah untuk mendekatkan diri kepada anaknya. Jokes bapak ya. Walaupun sudah tidak nyambung, tapi itu tetap dihargai sebagai suatu usaha. Nah, saya mungkin mengulik satu-satu dulu dari para narsum kita, mulai dari Kari. Bagaimana Kari mengenai bab lelaki penghibur ini, khususnya ayah membangun suasana yang menghibur di rumah? Ya, mungkin kita mulai dulu ya, bahwa dulu pada tahun 2021 ada mahasiswa yang menyampaikan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang mencapai peringkat ketiga dunia, negara fatherless country gitu. Negara dengan kekurangan atau kehilangan figur dari ayah gitu. Meskipun ini sempat dikatakan juga hoax kan, tapi sempat dikutip juga sama berbagai tokoh, dan sebenarnya juga relate. Apakah peringkat keberapakah, tapi memang Indonesia itu relate kalau dikatakan fatherless. Kenapa? Karena memang kenyataannya memang banyak anak-anak yang kemudian kehilangan figur ayah. Kalau data resmi itu sekitar 25% lah anak Indonesia itu kehilangan figur ayah. Kalau resmi kalau tidak saya data dari BKKBN ya kalau tidak salah. Nah, kemudian apa sih dampak dari kehilangan figur ayah gitu? Banyak dampaknya. Misalnya insekuritas gitu kan, rasa kayak tidak percaya diri. Kemudian kalau ke anak perempuan seperti kehausan emosional terhadap figur laki-laki, sehingga dia ketika misalnya dapat laki-laki asing yang menggombal, dia mudah luluh karena haus dengan rasa itu. Kan? Namanya haus berarti belum pernah minum gitu kan. Nah, kalau dia kemudian sejak kecil sebagai anak perempuan misalnya diberikan cinta oleh ayahnya, figur ayah itu hadir, namanya kalau kita sudah minum ya kita tidak haus kan. Berarti kita tidak tergesa-gesa lagi untuk mau memenuhi tangki emosional kita terhadap
Sudah figur ayah puas tersebut. kali ya. Nah, sudah ada gitu kan. Hmm. Nah, sudah ada dibandingkan yang tidak. Ketika digombal sedikit itu gampang. Bagi anak laki-laki dia kehilangan figur laki-laki sebagai role model sehingga dia rentan kemudian bersikap bersikap impulsif atau kemudian dengan kekerasan karena kalau saya melihat anak saya itu ketika saya ada, dia lebih mampu untuk meregulasi emosinya. Siapa itu Kak Ari? Atau Kedua-duanya. Ya, yang laki-laki yang pertama ataupun yang kedua. Iya. Nah, sedangkan kalau dia cuman sama ibunya, Hmm. itu cenderung baperan. Gitu. Hmm. Karena kan sifat perempuan seperti itu. Tapi kalau dengan saya, dia cenderung rasional, cenderung logis, cenderung mampu meregulasi emosi. Nah, sehingga kalau figur ayah ini hilang, anak laki-laki itu sulit untuk kemudian meregulasi emosi yang mengendalikan dirinya seperti itu. Itu beberapa sih di antaranya. Banyak juga kayak penurunan prestasi, penurunan kepercayaan diri, gitu kan. Dan termasuk juga perilaku penyimpangan gitu. Biasanya terbentuk karena salah satu di antara faktornya adalah karena kehilangan figur yang benar, ya gender yang benar, ayah ataupun ibu. Maka membahas dua topik pada hari ini, ayah sebagai lelaki penghibur, kemudian ayah sebagai ayah hebat bukan main, gitu kan? Nah, ini sangat penting. Iya betul Seperti itu. sekali. Oke. Kita highlight poinnya ya, bahwasanya figur ayah untuk mengisi keseharian menjadi seorang public figure itu sangat penting supaya seorang anak tidak mencari figur-figur lain yang notabene bisa negatif di Iya. luar. Oke. Kalau dari Katnan sendiri, Iya. bagaimana Katnan mengenai lelaki penghibur ini? Iya, Masya Allah. Kalau Kak Adnan ini Kak sebelum itu ya. Iya. Kak Ari kan itu 2 anak laki-laki. Kalau Oke. Kak Adnan 1 orang anak perempuan. Oh, Nah, iya. Tadi versi anak laki-laki, Tadi versi anak sekarang laki-laki, versi sekarang anak anak perempuan. perempuan. Oke, Gitu, ada banget tuh, Kak. fakta aktualnya. Oke. Silakan Iya, Katnan. baik. Kalau kan kita bahas ini ya, lelaki penghibur ya. Iya. Nah, ini melanjutkan tadi yang disampaikan Kak Ari ya, bahwa memang butuh keterlibatan seorang ayah gitu. Dan salah satunya adalah bagaimana seorang ayah itu menjadi pusat hiburan Pusat hiburan. bagi anak di rumah. Nah, karena kan kalau kita lihat realitas sekarang kan banyak sekali itu anak-anak yang memilih lebih banyak di luar, Iya. ya, mencari kesenangan di luar daripada di rumah. Bahkan kalau di rumah itu cuman mungkin main HP di dalam kamar ya dan sebagainya. Jadi kayak apa ya, rumah itu seperti kuburan gitu ya. Jadi kayak sunyi sekali. Atau bisa juga jadi terminal saja. Jadi cuman tempat singgah saja gitu. Tempat istirahat Kak ya. Tempat istirahat kayak gitu. Nah, jadi ya disinilah penulis ya apa namanya menjelaskan bahwa kita sebagai seorang ayah itu harus menjadi entertainment untuk anak gitu. Jadi bagaimana anak bisa senang di rumah gitu ya, karena kan di rumah itu kan pusat pendidikan ya, pusat pendidikan dimulai untuk anak itu dimulai dari keluarga gitu. Jadi kalau anak sudah tidak betah di rumah ya susah gitu. Kita nggak tahu lingkungan di luar itu bagaimana. Iya. Ya gitu. Alhamdulillahnya ya sekarang saya alhamdulillah dianugerahi 1 anak itu perempuan. Cantik. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Dika. Insya Allah juga ya calon. Iya, perempuan juga. Perempuan Masya juga. Allah. Masya Masya Allah. Allah. Nanti Jadi girls. besti nanti di Kak Adnan. Betul. The Eddie Girls. Girls. Jadi kita dan saya sebagai seorang ayah itu betul-betul tersadar ya setelah membaca buku ini bahwa ya memang saya harus istilahnya di samping saya beraktivitas ya, Ya. bekerja, belajar dan sebagainya itu memang saya harus menginvestasikan waktu saya untuk bermain ya, maksudnya menjadi hiburan bagi anak gitu. Supaya anak merasa merasa senang ya, Iya. merasa diperhatikan ya dan sebagainya kayak gitu.
Jadi mungkin seperti itu. Kalau saya mau bertanya dulu deh ke Kak Adnan, kan hiburan itu kan biasanya itu dengan mainan gitu. Kalau kita lihat indeks ekonomi gitu kan, mainan-mainan itu kan ada harganya yang murah sampai juga kemudian mahal. Apa kemudian kalau kemudian menjadi lelaki penghibur bagi anaknya kita gitu di rumah, apakah memang harus pakai mainan ataukah kemudian mungkin ada cara yang lain gitu? Bagaimana tuh Kak? Oke, jadi kalau kita sebagai penghibur ya, maksudnya kita nggak mesti jadi badut gitu ya, jadi stand up komedian ya, ya nanti bikin garing gitu. Iya. Apa ya? Sebenarnya kalau simpelnya gini, kita sebagai orang tua itu harus menyediakan kondisi yang dinamis untuk anak, gitu. Jadi kan biasanya gini, kalau jangan terlalu kaku lah kehidupan anak gitu ya. Pulang sekolah tanya sudah apa namanya? Sudah kerja PR, PR, sudah makan, sudah itu terus setiap hari. Ya jadi Menuntut ya. ya, menuntut, menuntut banget gitu. hanya Jadi menuntut. ya bagaimana kita membuat kehidupannya mereka tuh dinamis gitu. Ya, Tidak statis. betul. Jadi nggak mesti mainan, itu kan mungkin nanti mainan di bab hebat bukan main ya. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau modal yang pertama kita bisa lakukan ya untuk menghibur anak kita itu tadi berhubungan dengan dinamis, kita menyapa dengan sapaan yang berkesan gitu. Jadi kalau anak pulang ya mungkin kita tanya tadi di sekolah main sama siapa aja Iya. gitu, ataukah mainnya main apa Oke. gitu. Dan ini salah satu skill ya, bahwa kalau kita mau anak kita itu ceria dan senang untuk bercerita dengan kita, tanya kesukaannya, gitu. Iya. Kesukaannya, hobinya, Kayak ya. makan ya, makan. Kita masuk ke dunianya mereka ya. Iya, masuk dunianya, dan mereka itu akan sangat senang sekali tuh menyampaikan itu, bercerita. Jadi, Kan orang dewasa juga seperti itu ya Kak. iya, Dia juga akan orang bosan saja kalau gitu. bahasanya itu saja gitu. Manusiawi ya, manusiawi. Manusiawi. Iya, itu manusiawi gitu. sih. Dan Oke. betul. Dan tapi banyak orang tua yang tidak tahu itu. Dengar ya para orang tua. Ya betul. Jadi bekal nih untuk saya juga sama. Ya. Mungkin bukan Aman. juga Kak, di samping memang banyak orang tua yang tidak tahu, tidak teredukasi. Mungkin dia begini, terlalu sibuk bekerja gitu. Iya. Jadi sistem kehidupan Betul. kita kan hari ini memang fokusnya nilainya materi saja Kak. Iya. Jadi memang energi kita dikuras habis itu di kantor gitu kan. Jadi nilai kemanusiaan, nilai akhlak, nilai spiritual itu diabaikan, sehingga misalnya kita sudah hampir tidak punya lagi energi atau cuman punya sisa-sisa untuk memenuhi motif spiritual, motif akhlak, sama motif kemanusiaan. Kalau saya ke istri kan, kalau saya mau memetakan ke Allah itu kan nilai spiritual. Kalau ke istri misalnya nilai akhlak, kita berakhlak yang baik, sebaik-baik kalian, dan yang paling baik akhlaknya kepada istrinya kan. Kalau ke anak itu nilai kemanusiaan. Jadi bagaimana kita berhubungan, menganggap anak ini kita sebagai manusia gitu. Manusia meskipun manusia yang berukuran kecil. Iya. Bukan orang dewasa kecil, tapi manusia yang berukuran kecil gitu. Jadi kayak diperlakukan sebagai manusia sebagaimana tadi Kak Andika bilang, kita tetap butuh hiburan, butuh perhatian, butuh diperhatikan. Gitu. Iya. Iya betul Kak. Karena kan mengejah cinta itu bukan dengan CINTA, Ya. tapi dengan WAKTU. Wes. Ya. Jadi memang betul Kak, kita butuh kebersamaan. Kebersamaan. Kan begini, kalau kita nongkrong bareng misalnya di kafe, tapi semuanya main HP kan, Iya. bagus tidak? Tentu tidak. seru. Pasti kita mau, biasa ada yang bikin bahkan aturan HP disimpan dulu supaya kebersamaan. Gitu. Sama anak juga begitu. Nah, karena kita sebagai orang tua mungkin karena saking sibuknya sampai pekerjaan dibawa ke rumah. Ya, ketika sama anak ya kita main HP gitu kan. Anak main sendiri, memanggil kita tidak perhatikan. Jadilah anak yang diabaikan orang tuanya, terabaikan gitu kan. Ketika dewasa jangan heran kalau dia mengabaikan kita. Iya betul. Banyak sekali kasus seperti itu kayak dewasa ini gitu. Oke, dan indeks ekonomi memang apa yang dijelaskan Kak Arif tadi mengenai waktu untuk mencari nafkah dan waktu untuk membagi
membagi waktu ke keluarga itu kan menjadi persoalan yang sangat rumit. Iya. Ya. Di sisi lain kita harus memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga dan diri sendiri, tapi di sisi lain kita jadi tidak punya waktu untuk bonding bersama keluarga termasuk Betul. anak. Iya. Jadi sistem kehidupan memang sangat berpengaruh sekali ya ke lembaga terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Ya. Oke, kita sudah bahas jauh mengenai anak. Tapi kalau Kak Andika sendiri sebagai seorang calon ayah, Oish. apa sih yang dipersiapkan untuk kan tadi ada insight-insight Siapa? dari Kak Adnan, dari Kari. Kalau Kak Andika sendiri apa yang dipersiapkan gitu? Atau apa harapan terbesarnya? Kalau Kak Andika yang utama ya tentunya dari guru-guru juga, termasuk juga sharing dari Kak Ari, Kak Adnan gitu. Kalau yang terpenting itu adalah saat ini belajar gitu, menuntut ilmu banyak-banyak supaya nanti bahkan ketika masih di janin katanya masih di dalam perut ya Iya. gitu, Rahim. itu sudah tumbuh sel-sel otaknya Makanya gitu, kita harus ajak bicara ajak ya, bicara, walaupun ngobrol. masih dalam kandungan. gitu. Bahkan katanya ada penelitian kalau kita baca surah Ar-Rahman gitu, surah Ar-Rahman kalau salah gitu, kepada anak kita gitu, calon anak kita yang akan nanti lahiran gitu, itu akan meningkatkan kecerdasannya Oh, gitu. Masya Allah. Siapa tahu nanti bisa ikut COC. Class of Clan ya. Iya, Iya. Masya Allah. Oke, itu yang paling disiapkan Iya, ya. yang paling Iya, siapkan. paling utama memang belajar. Oke, kita move ke bab selanjutnya. Hebat bukan main. Nah, ini lumayan tricky juga antara hebat dan main. Kalau kita mulai lagi dari Kari. Kalau dari Kari sendiri bagaimana memaknai bab ini? Ya, berhubungan dengan bab sebelumnya. Kalau sebelumnya kan intinya rumah harus jadi magnet ya. Oke. Bab sebelumnya rumah harus jadi magnet, ayah harus menjadi pusat gravitasinya, sehingga kemudian ketarik anak-anak ini ke rumah dan tidak mencari hiburan di luar. Iya. Kalau mereka mencari hiburan di luar, tadi Katan bilang bahaya. Kita tidak tahu environment luar itu ramah anak atau tidak. Iya. Terpapar tidak dengan pornografi, kekerasan, kriminalitas, ya, narkoba, minuman keras, bullying dan seterusnya. Jadi kalau sudah sekolah ya pulang gitu kan bagusnya. Nah, jadi anak tidak lagi mencari kesenangan di luar. Nah, kenapa anak mau pulang? Nah, inilah dibutuhkan bab ini, hebat bukan main. Maksudnya adalah kata main ini kita di rumah sebagai ayah harus bisa bermain bersama keluarga. Dan bermain dengan anak itu bukan aib. Kebanyakan orang tua kan kayak merasa gengsi ketika bermain bersama anak. Kalau kita turun wibawanya turun gitu ya, bawahnya sebagai gitu. seorang ayah. Padahal bermain dengan anak itu dilakukan oleh lelaki terbaik di dunia. Siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Masya Allah. Beliau bermain dengan anak-anaknya, beliau bermain dengan cucu-cucunya, gitu kan? Hmm. Nah, jadi tidak harus beli mainan yang mahal. Kalau tadi kita kaitkan dengan bab sebelumnya, yang penting sebenarnya ada kemelekatan gitu, ada bonding, ada kedekatan gitu, hubungan atau Barat biasa menyebutnya attachment, kedekatan secara emosional. Nah, ketika kemudian mereka senang bermain dengan kita, maka kebutuhan akan hiburan itu kan sudah terpenuhi. Iya. Kan tadi kita sampaikan bahwa anak kecil itu adalah manusia berukuran kecil, tapi dia bukan orang dewasa mini. Artinya apa? Kita tidak bisa menuntut mereka karena mereka kan belum punya akal atau belum aktif akalnya, Iya. sehingga ketika mereka melakukan kesalahan itu wajar. Hmm. Jadi kita tidak boleh terlalu parah menghukum anak-anak sebenarnya. Iya, betul. Jadi harus menghukum anak-anak itu sewajarnya, begitu. Kenapa? Karena mereka belum balik. Iya. Kalau yang dalam Islam kan Allah menghukum ketika kita balik. Iya. Kenapa? Karena akal kita sudah on, tapi kita masih melakukan kesalahan. Betul. Akal kita kan sudah bisa mengetahui yang mana baik, buruk, benar, salah. Iya, jelas. Maka kalau kita melakukan kesalahan ya wajar dihukum. Iya. Tapi anak kecil kan belum aktif. Wajar dia melakukan kesalahan. Iya. Nah, maka tidak bisa dituntut sebagaimana orang dewasa. Tapi kita tetap memperlakukannya sebagai anak manusia kecil. Manusia. Iya. Apa anak manusia kecil? Kebutuhan akan hiburan, kebutuhan akan bermain. Kebanyakan orang tua, PR sudah dikerja, sudah makan, sudah rapikan kasur. Apakah kamu ranking 1? Apakah kamu remedial? Tidak boleh remedial, harus dapat nilai di atas KKM 80. 80. Kalau tidak, orang tua tidak sayang lagi sama kamu, gitu kan? Gitu. Nah, itu kan tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada anak. Sehingga dia merasa rumah itu neraka.
Iya. Kayak mau daftar pekerjaan ya, harus bisa ini, harus bisa ini. Iya. Tapi mengenai ngomong-ngomong masalah bermain, bagaimana Kari membangun batasan-batasan untuk anak-anak kayak membedakan kita kan juga harus tetap mempunyai wibawa seorang ayah Iya. yang ingin didengar kita patuh karena kan kita yang mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik. Iya. Kita patuhlah sama kita sebagai seorang ayah. Kalau dari bermain dan patuh bagaimana Kari membangun batasan-batasan Iya, tersebut supaya makanya- anak tetap mengerti? Makanya ada dua hal. Kalau kita naik motor itu ada dua hal setidaknya. Selain motornya kan, yang utama itu kan rem dan gas. Ya, Iya. gas itu apa, rem itu apa. Jadi gas itu kan agar kita maju, rem itu agar tidak celaka, tidak Iya. terlalu berlebihan gitu kan. Nah, maka bermain diperlukan, tapi orientasi hasil juga diperlukan. Itu maksudnya apa produktivitas yang sudah dicapai itu perlu, tapi bermain juga diperlukan. Iya. Ya, atau sisi human relationship itu diperlukan dimanapun itu, di keluarga gitu kan. Suami istri bisa saling menuntut hak dan kewajiban, bisa. Ya, itu misalnya gasnya atau ya remnya lah ya bisa. Tapi di sisi lain mereka bisa saling mencari hiburan bersama gitu kan, bersenang-senang bersama, bahagia bersama gitu. Atau di kantor misalnya, kita bisa menuntut karyawan untuk bekerja secara produktif. Tapi kita harus tetap peduli sisi kemanusiaan karena dia bisa saja sakit. Iya. Dia Iya, bisa betul. saja lagi menikah, ada yang meninggal, izin-izinnya. dia baru melahirkan. Nah, sisi kepedulian terhadap kemanusiaan itu. Begitu pula kepada anak. Anak bisa kita didik agar mereka berprestasi. Karena kalau anak bermain terus over gitu kan. Iya, betul. Over. Jadi kan dia tidak tahu tanggung jawab, Ya, dia tidak betul. tahu amanah, dia tidak tahu aturan gitu kan. Nah, maka aturan itu perlu ditegaskan sesuai dengan proporsinya yang pas, dan hiburan itu juga diberikan sesuai proporsinya yang pas. Misalnya saya bermain dengan anak ada waktunya. Pagi-pagi misalnya sesudah makan. Tapi tidak boleh bermain kalau belum selesai makan. Ya, seperti itu. Atau malam, misalnya malam waktu tidur jam 8 sudah harus masuk kamar. Nah, sebelum itu silakan bermain sepuas-puasnya. Tapi sesenang apapun bermain ketika sudah jam 8 sudah harus tidur. Tidak mungkin kita bermain sampai jam 12. Kalau kita dan anak-anak bisa bermain sampai jam 12. Sebenarnya bisa. Dia punya energi yang hampir tidak terbatas. Nah, maka Banyak. harus ada controlling di situ terhadap waktu. Nah, sudah waktu bobo kayak gitu ya. Kenapa tidur? Masih mau bermain? Waktu bermain ada, waktu makan ada, waktu mandi ada, waktu tidur ada, waktu bermain ada, waktu ke rumah kakek nenek ada. Semua ada waktu-waktunya. Dan tidak bisa kita bermain terus-menerus, ya. Seperti itu. Dijelaskan kayak kepada anaknya kita terkait hal itu. Iya, sama makan. Boleh makan cemilan, boleh. Sebanyak apapun boleh. Tapi setelah makan yang makanan pokok. Ya, kalau sudah makanan pokoknya baru makan cemilan silahkan. Tapi kenyataannya adalah kalau dia sudah makanan pokok baru dikasih cemilan, pasti cemilannya terbatas. Iya. Karena sudah kenyang. Karena sudah kenyang. Tapi kalau dia makan cemilan itu tidak terbatas. Dampaknya apa ya? Bisa diabetes, bisa giginya berlubang paling tidak misalnya. Dan tumbuh kembangnya kurang baik karena gizi utamanya hilang. Begitu pula tadi. Jadi bermain iya, aturan etika juga iya. Ada proporsinya. Oke, ada proporsi yang pas. Kalau dari kanan sendiri, bagaimana Katnan pengalamannya? Kalau bermain ya, jadi kan bermain itu wajib, maksudnya kebutuhan ya. Jadi memang kita wajib penuhi. Jadi kalau anak kita ini ajak main, walaupun kita mungkin ada kerjaan ya, tapi kita bisa kan nanti ya kita main jam segini, ya kita bisa atur waktu lah gitu. Nah, tapi harus ditepati. Gitu ya. Kalau tidak ditepati, mengamuk. Itu rasa trustnya itu anak sudah Hilang. akan memudar gitu. Gitu. Jadi bahaya. Nah, kalau kalau saya pribadi sekarang kalau bermain ya menambahkan tadi dari Kak Ari. Jadi perlu juga kita perhatikan cara kita bermain. Cara bermain. Gitu ya. Nah, biasa kan kita kalau bermain harus fokus.
Jadi kan kalau kita kerja fokus Iya. ya, kita belajar fokus, bermain dengan anak juga harus fokus. Iya, iya. Ya jangan sambil nyambi main HP, ayo main-main bola, main Berduaan HP gitu. Kak, berduaan dengan HP. Berdua. jangan ada orang ketiga ya. Jadi jangan ada yang ketiga gitu. Jadi kalau Antara begitu kita. anak yang jadi orang ketiga dong. Iya. Iya, jangan sampai anak jadi yang ketiga ya. Ya Gitu. kasihan. Kasihan ya. Jadi memang harus fokus supaya apa? Anak juga merasa diperhatikan Iya. kalau gitu. Nah, sama apa namanya? Itu kan berkaitan dengan media ya. Iya. Jadinya baiknya juga kalau kita main dengan anak itu pakai kontak fisik gitu. Jadi ndak ndak melulu pakai media gitu ya. Iya. Jadi, bahkan kita sebagai orang tua ya, sebagai ayah itu tubuhnya kita ini bisa bisa jadi jadi media. jadi Banyak itu. luncuran. Saya itu biasa ini apa tidur terus Kasih lurus kasih kaki. gini Apa kaki. gitu ya? Nanti anak saya itu naik ke sini baru saya kasih goyang-goyang gitu. Jungkat. Kalau saya biasanya di Jungkat di jangkit. Banjarmasin itu Puak tunggat dende. apung. Oh iya. Kalau Rasulullah sih bilang puak den. Oh, bawa dede beda-beda artinya ya, Beda, ya. istilahnya kayak gitu. Intinya dikasih terbang-terbang. Iya, terbang-terbang, Ya, jumping. angkat, kayak gitu-gitu ya. Ya. Di smackdown di kasur. Iya, Dan semakin besar itu usianya. iya, diangkat ini sambil berdiri gitu. Ah, Itu Masya Allah. Jadi kita ini apa namanya bisa memaksimalkan tubuh kita Iya. bermain dan itu sangat berdampak bagi anak. Itu fisikalitasnya berdampak itu, Kak. Iya betul sekali. Bangun-bangun. Emosionalnya gitu. Kalau Kak Andika ada pilihan-pilihannya mengenai media apa yang tidak disiapkan, kayak misal screen time harus dibatasi nanti. Wah, ini pertanyaan Tahu apa bukan itu? untuk saya itu. Baru aja deh. Kak Gitu. Andika. Tapi untuk mempersiapkan Ya, gitu ya, bahas mempersiapkan. tentang persiapan itu bahkan kami tuh belum belanja baju-baju ya. Iya. Tapi istri sudah Masya info ya sudah spill. Tapi sudah dikasih tadi hadiah baju bayi. Iya. Jadi menghemat lagi gitu, Masya Allah. Hmm. Alhamdulillah gitu. Itu persiapan yang salah satunya ya, selain tadi ilmu, pakaian gitu. Apalagi ya, mungkin juga istri juga kalau mempersiapkannya, dia ikut olahraga. Kami juga kan selalu bonding dengan cara jalan pagi ya, gitu supaya bisa lahirannya itu normal gitu ya, Iya. yang diperjuangkan. Oh iya, tambahan juga. Kalau kita bermain sama anak, Iya. kita utamakan kebersamaannya, Hmm, bukan kemenangan. Biasanya kan, ya betul itu. jadi biasanya kan Ini kemenangan bagaimana ini, Kak? kemenangan kayak gini. Anggaplah mungkin bermain sama anak-anak ya gitu. Mungkin kayak main badminton Iya. atau main apa. Bola. Kita sebagai orang tua main bola, jangan fokus menangnya. Hmm. Menang apa namanya gol terus anak nggak pernah ngegolin gitu. Atau main PS gitu jadi cobalah kita sedikit mengalah Oh, ya supaya mereka gitu, juga gitu. merasa kayak ada kebersamaannya Iya. begitu ya gitu jadi jangan selalu mau menang gitu ya. Kalau Karin nggak seperti itu sama anaknya kan? Kadang-kadang. Ada Kan, prinsip itu. kan dua bocah. Pria tidak meremehkan lawannya. Ya, nggak boleh seperti Nggak itu boleh ya. gitu ya kalau ayah. Anak saya perempuan. Wah, berarti ibunya ya sama ibunya harus Itu harus sepadan ya. anak. Ya, kayak gitu sih penting banget itu. Betul banget. Insya Allah. Luar biasa ya insight-insight yang diberikan dari ketiga narsum kita mengenai kedua bab dari buku Father Man ini. Ini menjadi apa ya? Menjadi bahan untuk para ayah-ayah, calon ayah juga, calon suami, ayah. atau mungkin anak ya yang menonton ini Iya. supaya bisa lebih bonding baik itu ke ayah maupun ke ibu juga bisa Amin. dari itu. Ada closing statement daripada kakak-kakak sekalian atau bapak-bapak sekalian mengenai baru calon. satu pesan dari seorang ayah maupun seorang calon ayah kepada ayah-ayah di luar sana atau anak-anak di luar sana. Kita mulai dari Kandika. Waduh, aku nih yang pertama Apa itu, Kak? apa ya? Sebagai- Itu tadi deh yang sebelumnya gitu. Kalau kemudian kita
ketika ingin menciptakan cinta itu tidak dieja dengan cinta, Wis. tapi diejanya itu dengan waktu Waktu. gitu. Oke. Iya. Waktu. Iya. Mas adalah Mas. Kalau dari Katnan, Kalau saya kita sebagai orang tua ya harus belajar, ya belajar. harus belajar. Betul. Karena itu akan berdampak sama anak kita. Dan kalau kita tidak belajar, ya itu kayak banyak hal yang kita akan miss dalam pendidikan, ya. Bahkan kita mungkin cuman kalau pesan guru saya ya, Abah Ihsan ya. Iya, bahasa. Karena kalau kita sebagai orang tua itu sebenarnya dalam mendidik itu ada 3 cara. Yang pertama ada yang warisan. Jadi warisan dari orang tua sebelumnya. Oh iya. Iya. Nah, kita mendidik anak pakai caranya orang tua yang dulu. Militer. Nah, itu biasanya kan tidak relate juga sekarang ya. Nah, ada hal yang tidak relate ya, dan sebagainya. Iya. Terus yang kedua trial and error. Trial and Nah, error. trial and error itu coba-coba. Iya. Ya, kalau mungkin korbannya itu anak pertama. Iya. Ya. Ya, kasihan ya anak Kasihan, pertama gitu. gitu. Nah, terus yang cara ketiga ini yang paling cocok ya, yaitu belajar jadi orang tua. Mempersiapkan segalanya. Iya, betul sekali. Karena kan kalau kita belajar dapatnya dari sebelum-sebelumnya ya, gitu trial and error dan Iya. sebagainya. Tapi kalau kita belajar ilmunya, ilmunya itu bisa meminimalisir Meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Margin errornya jadi menipis. Iya, betul sekali. Oke. Insya Allah. Pantas mini Arman. Bisa mini. Oke, terakhir dari Kak Ari. Iya. Silakan Kak Ari. Jadi kalau belajar itu adalah ibaratnya untuk mendapatkan ilmu ya. Ilmu itu adalah air, maka air itulah yang akan melembutkan kanebo kering. Wah. Jadi jangan jadi ayah kanebo kering Kanebo ya. kering. Dan dia jadinya kanebo kering karena kurang air. Gitu. Iya. Jadi butuh ilmu gitu. Nah, jadi di rumah jangan terlalu kaku. Iya. Ya sebagai ayah jangan terlalu kaku. Jangan terlalu aturan memang harus ada, etika harus diajarkan. Ya, tapi jangan terlalu super kaku. Jadi memang ya butuh penyesuaian. Kadang-kadang kanebonya kering, nggak apa-apa karena lagi diletakkan, Iya. tapi juga harus basah supaya dia berguna gitu. Diperas lagi, dipakai lagi. Jadi apalagi jadi ayah tidak boleh terlalu kaku terhadap keluarga, kepada istri maupun juga kepada anak-anak. Jadi kalau anak-anak masa bermain memang apa-apa dia mau bermain, apa-apa dilihat sebagai permainan sampai-sampai ya bisa jendela bisa pecah gitu kan. Nah, kaca meja bisa pecah gitu kan, gelas juga pecah gitu kan. Makanya seiring waktu ya ubahlah, kita beradaptasi fleksibel, gelas jadi plastik gitu kan. Karena ada anak. Karena tidak lama mereka bersama kita sebenarnya Iya, sebagai betul, orang betul, tua. betul. Biasanya kalau bahkan ada anak-anak kan biasanya sudah sekolah di usia ada PAUD ya 4 tahun. Iya. Ada bahkan TK 0 besar atau TKA 5 tahun, TKB 6 tahun. Habis itu dia SD sudah punya teman. Kalau dia sudah punya teman dan orang tuanya memang tidak menyenangkan atau kanebo kering, maka dia pasti akan sering-sering di luar. Karena kesenangan, manusia butuh kesenangan kan, hiburan. Kesenangan biasanya dia dapatkan di luar. Nah, bahayanya adalah kalau lingkungannya tidak baik-baik saja. Gitu. Iya. Maka kalau kita mengharapkan anak kita tumbuh kembangnya secara jasmani dan jiwanya gitu kan, itu baik, maka perlu adanya pendekatan dari orang tua yang fleksibel, atau tadi Katan bilangnya apa ya, dinamis ya, dinamis. Itu mungkin. Insyaallah itu dia insight-insight kita sudah bicara selama beberapa waktu ini mengenai buku Fatherman ya. Iya. Insyaallah syukron atas insight-insight yang telah diberikan kakak-kakak sekalian dari para ayah maupun para calon ayah. Insyaallah akan bermanfaat untuk ayah-ayah di luar sana. Dari saya pribadi juga. Calon suami dulu. Insyaallah ada ilmunya jadi. Amin. Iya. Gas. Besok lamaran. Tambah semangat ya. Jadi motivasi. Baik, itu mungkin podcast kita pada hari ini mengenai pembahasan Fatherman. Kita akan bertemu di
episode-episode selanjutnya. Jadi stay tune dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.